Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah. Tentu tujuannya bukan untuk ngapa-ngapain, kecuali kita ingin mendekat kepada Allah. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan cara kita bertobat kepada Allah. Tentu tobat yang kita lakukan bukan sembarang tobat, tapi tobat yang di dalamnya ada ilmu, sehingga tobat yang kita lakukan nantinya bisa memberikan dampak pada kehidupan kita secara zahiran wa batinan. Teman-teman, langsung saja kita mulai ya, karena pembahasan kita ini panjang. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin memberitahu sesuatu terlebih dahulu. Yang pertama, siapkanlah pulpen dan buku untuk mencatat pelajaran kita pada sore hari ini. Karena catatan yang teman-teman catat pada sore hari ini akan menjadi saksi sekaligus akan menjadi reminder bukan dosa lagi. Nah, dosa bisa ditanggulangi hanya dengan apa? Hanya dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Teman-teman, kalau sudah menyiapkan buku catatannya, langsung saja kita mulai. Oke. Nanti pertanyaan bisa ditanyakan setelah kita sesi tanya jawab. Untuk sekarang teman-teman menyimak saja ya. Mudah-mudahan dengan kita menyimak yang dinamakan dengan husnul istima', memerhatikan dengan sesama dengan penuh kesadaran, Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk memahami ilmu ini. Bentar teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, ilmu ini saya dapat dari mana? Dapat dari guru saya. Dan ini adalah ciri khas tobatnya ulama-ulama sufi. Karena ini adalah merupakan ikhtisar atau pengambilan dari kitab Ihya Ulumuddin. Ya teman-teman, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, ya kalau teman-teman punya kitabnya silahkan dibuka. Itu banyak membahas tentang permasalahan tobat kepada Allah. Nah, jadi teman-teman ketika mendengar praktek tobat kita pada siang hari ini, kok saya baru dengar, ya memang ini ciri khas para ulama tasawuf, tobat secara mendalam, bukan hanya sebatas afirmasi atau ucapan, tapi benar-benar tobat ini dilakukan secara zahir wal batin. Jadi teman-teman, saya yakin ketika teman-teman duduk di majelis ngaji kehidupan ini, ada yang berangkat karena kesadaran untuk menuju Allah, ya ada yang berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala melalui pintu kesadaran, tidak melalui paksaan. Ya, apa yang dimaksud dengan melalui pintu paksaan? Ada yang bertobat kepada Allah karena ditarik oleh keadaan, ya.
Nah, ketika kita ditarik oleh keadaan ataupun kita bertobat kepada Allah dengan cara kesadaran, sama dua-duanya itu adalah undangan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari situ kita mulai bertanya-tanya, apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya lakukan ketika kita sudah sadar ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mau kejedot, mau sadar, sama-sama ya, sama-sama sebenarnya ya. Nanti ini adalah mukodimah dari makom tobat. Sebenarnya nanti kita berbicara tobat panjang lebar dengan menggunakan pembahasan yang lebih dalam yang dinamakan dengan kesadaran tobat. Tapi nanti kita ketemunya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, semua undangan jalur berbeda-beda. Ya betul ya. Teman-teman, kan kita sudah memahami bahwa tobat itu ada 3 pilar. Yang pertama ada ilmunya mengenai tobat. Yang kemarin kita sudah bahas tuh ya, mengenai dampak-dampak dari maksiat dulu. Tujuannya apa sih kita ngaji itu? Tujuannya agar kita tidak menyentuh kembali dan maksiat yang pernah kita lakukan ataupun maksiat yang belum kita lakukan ya. Yang kedua, nanti kita belajar tentang apa sih itu tobat secara lebih mendalam. Dan yang ketiga ya, ketika kita sudah mengetahui dampak dari maksiat, apa itu tobat, dari situ muncul al-intibah. Apa itu al-intibah? Kesadaran yang mendorong kuat diri kita untuk kita bertobat kepada Allah. Artinya kita bertobat kepada Allah bukan karena makhluk, bukan karena keadaan, bukan karena siapa-siapa, tapi murni karena dorongannya adalah lillahi ta'ala. Nah, yang ketiga ya, yang paling penting teman-teman adalah apa? Yang paling penting adalah amalut taubat, itu cara praktek taubat itu seperti apa, bagaimana, yang akan kita bahas pada sore hari ini ya teman-teman. Jadi yang belum tahu ilmunya nanti besok kita perdalam lagi. Oke, tapi yang paling penting sekarang adalah tentang bagaimana kita mempraktekkan tobat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, para ulama tasawuf ya, bahkan ulama-ulama seluruh dunia tanpa terkecuali, bahwa at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Tobat itu wajib min kulli dzambin, atas segala dosa. Jadi tobat itu bukan sunnah ya, bukan mubah, tapi tobat itu adalah wajib. Seperti halnya kewajiban kita sholat wajib ya, tobat pun wajib gitu ya. Jadi tobat itu bukan sesuatu yang disarankan, tapi sesuatu yang diwajibkan. Ini harus kita pegang, bahwa tobat adalah wajib. Dari apa? Dari atas segala dosa. Sebagaimana bersyukur, yaitu juga wajib. Atas apa? Atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan gitu ya. Nah, kita sudah mulai paham ya bahwa tobat adalah wajib. Nah, langkah pertama teman-teman ditulis. Langkah pertama untuk melakukan praktek tobat adalah satu teman-teman, semua dosa yang pernah kita lakukan sejak akil balik hingga saat ini ya, yang kita ingat ya. Kalau yang nggak ingat ya mana mungkin bisa kita tulis. Pokoknya yang kita ingat aja ya, kita tuliskan dalam secari kertas atau buku. Nah, kita tulis apa yang ingat aja tuh teman-teman, apa yang kita ingat. Kenapa harus ditulis? Ya nanti kita bahas lebih dalam lagi. Ya, kenapa harus ditulis nanti kita bahas lebih dalam lagi. Pokoknya teman-teman ya, ikutin instruksi ini aja. Nanti kita akan masuk pada fase yang lainnya gitu, setelah kita melakukan praktek ini. Ya jangan secari kertas, itu bahasa aja. Ya bisa tulis pakai buku aja, buku ya. Pokoknya yang kita ingat aja. Ya, yang kita ingat pokoknya. Tulis tuh satu per satu, diurut. Ya diurut. Pernah ini, pernah itu, melakukan ini, melakukan itu. Yang penting tulis aja tuh. Ya. Nanti buku itu
Jangan pakai kronologi. Itu kalau kronologi mau laporan ke polisi itu ya. Jangan pakai kronologi. Intinya aja saya pernah ini, pernah itu, pernah ini, pernah itu gitu ya. Kalau kronologi nanti mau laporan ke polisi. Ya. Pokoknya tulis aja teman-teman, tulis. Ya, tulis aja. Ya. Mau dosa besar kayak dosa kecil, tulis semuanya di situ. Yang kita ingat. Nah, oke, setelah itu teman-teman, jangan sampai ada yang baca buku kita gitu ya. Kalau kita punya istri mah, mohon ya, jangan dibaca buku ini, atau jangan bilang seperti yang penting kita sumpetin di mana aja ya. Kita umpetin di mana aja gitu. Atau kita jadi suami ya kita jadi istri ya umpetin aja di mana. Jangan sampai ada yang tahu ya. Karena ini bukan buku diary, bukan buku catatan gitu, bukan ya. Ini adalah dosa aib-aib kita tuh di situ semua. Oke. Ya. Nah, setelah itu buku beres kita catat. Nah, ini sehari beres ya. Kan manusia itu unik. Kalau untuk hal-hal baik gampang lupa. Susah lupanya. Kalau untuk hal-hal buruk tuh gampang lupanya. Ya pasti banyak teman-teman dosanya yang terlupakan. Ini catat aja, catat. Tulis aja, tulis. Jangan sampai nggak dilakuin ini ya. Tulis. Nah, setelah itu kemudian yang kedua nih ya, kita mulai mencopot semua dosa berikut jalur-jalurnya. Nah, dari situ, dari tulisan itu kita melihat kan skema dosa kita tuh. Oh, ternyata saya sering banget nih melakukan ini. Jadi setiap manusia mempunyai dosa ya, namanya favorite sins, dosa favorit. Oh, dosa ini akibatnya karena kita bergaul sama orang ini. Dosa ini karena kita sering kesini. Dosa ini karena kita memiliki ini. Nah, itu buang semua ya. Jalur-jalur yang berpotensi bagaimana kita bisa melakukan maksiat. Itu guilty pleasure. Artinya apa tuh? Ya pelarian kita lah. Pelarian kita. Jadi gini, kadang ya kita melakukan maksiat itu karena sebatas pelarian kan gitu. Karena kita tertekan akhirnya kita begitu gitu. Nah, itu pun harus kita hindarkan gitu. Jadi yang namanya trigger kita melakukan dosa. Itu bisa pertemanan, bisa keadaan dan lain sebagainya. Hanya kita dan Allah yang tahu. Itu tinggalin semua. Kenapa? Karena ini masuk kepada rukun taubat. Di rukun taubat itu ada 3. Antara kita dengan Allah ya, antara kita dengan Allah ada 3. Yang pertama adalah at-tarku, namanya ya, at-tarku, meninggalkan, atau al-iqla'u. Nih saya tulis ya, ini yang pertama nih. Ini syarat taubat teman-teman ya. Al-iqla'u, arti al-iqla'u adalah mencopot potensi yang bisa menimbulkan bermaksiat, entah pertemanan, entah relasi dan lain sebagainya. Nah, biasanya teman-teman ya, kalau kita ditarik keadaan oleh Allah sampai kita sadar ya, yang dinamakan dengan spiritual awakening, tanpa kita copot pun sudah tercopot sendiri. Ini biasanya teman-teman ya, tanpa kita copot pun sudah tercopot sendiri. Teman yang tadinya dekat tiba-tiba nggak ada dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita dalam fase fakoh, yang namanya fase fakoh, fase dalam keadaan yang amat sangat genting gitu ya. Tidak ada yang mau menemani kita, tidak ada yang mau berbicara dengan kita gitu ya. Semuanya meninggalkan kita. Akhirnya kita sendiri. Mau maksiat nggak ada temennya, mau maksiat nggak ada duitnya, mau maksiat nggak ada kesempatan karena kita sakit dan lain sebagainya gitu ya. Itu teman-teman ya. Biasanya ini dicopot langsung sama Allah. Nah, ada sisa-sisa ya, favorite sin kita yang kita tahu nih, yang hanya kita tahu. Nah, itu copot semua teman-teman. Ya masih ada yang tersisa nih,
copot semua, hilangkan sebagai pelarian ketika kita berada di bawah titik terendah kita, terus kita selalu punya pelarian ya, kita selalu punya pelarian. Nah, pelarian itu hilangkan semua, biar apa, nanti zauk kita itu fullnya ke Allah, tidak kepada pelarian itu. Oke. Nah, itu yang pertama adalah al-iqla'u, mencopot semua potensi maksiat. Yang kedua teman-teman ya, kedua syarat dari tobat itu sendiri setelah kita mencopot ya, ada yang dinamakan dengan an-nadamu. Apa itu an-nadamu? Menyesal atas segala maksiat yang kita kerjakan. Nah, ada an-nadamu ini bisa kita dapatkan ketika apa? Ketika tadi kita nulis tuh, salah satunya itu tadi tuh. Pasti teman-teman ketika kita nulis ada perasaan menyesal, ada perasaan bersalah, ada perasaan yang hilang, ada perasaan gado-gado pokoknya ya, nano-nano gitu. Nah, ini sebenarnya dalam rangka untuk menghadirkan an-nadam itu, menghadirkan rasa bersalah, itu rasa an-nadam, penyesalan dalam diri kita. Karena kata Rasulullah SAW, at-taubatu huwa an-nadam, tobat itu adalah tentang menyesal gitu. Nah, ketika kita melakukan perbuatan dosa lalu kita menyesal, tentu dosa itu tidak akan kita umbar atau publish teman-teman. Ya kadang kita sotoy gitu ya, sotoy begini, lihat anak-anak yang ABG lah ya, anak ABG melakukan ini melakukan itu, kita ngomong ke teman kita atau ke bawahan kita, itu mah baru anak kemarin sore, dia baru nyebur, gue udah kering gitu. Artinya kita ada perasaan bangga dulu kita melakukan maksiat. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu gitu ya. Jangan ada kata-kata seperti itu. Kita udah syuhunya ya, kita sudah menjadi masyayikh dalam maksiat, kita bangga, nggak usah seperti itu ya. Keep silent, tutup rapat-rapat masa lalu kita. Jangan sampai dibuka lagi ya, biarkan hanya kita dan Allah yang tahu. Lu masih pemain, gue udah jadi pelatih. Nah, kayak gitu jangan temen-temen ya, jangan. Oke. Aulia Allah sob, nanti insya Allah dibahas ya, insya Allah dibahas. Yang penting ngaji terus aja ya, tutup aib, jangan ada yang tahu. Bukan kita munafik teman-teman ya, jangan ada yang munafik, bukan tentang munafik, bukan ya, bukan tentang itu ya, tentang bagaimana kita menutup rapat aib kita gitu. Allah sudah tutup ya, Allah sudah tutup, kenapa kita harus buka gitu ya. Silent aja. Jadi makanya salah satu adab ya dalam majlis kita adalah apa? Adalah kita tidak boleh melihat aib masa lalu saudara-saudara kita. Biarkan itu hanya urusan dia dengan Allah gitu ya. Urusan dia dengan Allah. Kita saat ini melihatlah dia dengan kacamata saat ini gitu ya. Makanya yang datang ke majelis saya nggak peduli mau teman-teman masa lalunya seperti apa, sebagai apa gitu, nggak peduli. Yang saya lihat teman-teman serius ngaji, serius tobat, ya udah hayu sama-sama kita berjalan gitu. Mau siapapun itu, mau dulunya mantan alien kayak mantan alien atau mantan apa gitu, ya udah, yang penting sekarang kita sama-sama berjalan gitu. Nggak perlu sebenarnya, soalnya di grup itu penuh dengan masalah semua ya. Jadi kalau kita nge-share masalah di grup itu isinya orang-orang bermasalah semua. Ya udah gitu ya. Ya udah, jadi ya sama-sama tahu aja ya, sama-sama tahu aja gitu. Jadi kalau salah, kalau di grup pengen menangani masalah tuh salah.
salah besar teman-teman. Yang ada nanti kita bersyukur ternyata masalah kita lebih kecil dibandingkan masalah orang itu gitu. Jadi teman-teman kalau mau bersyukur nggak apa-apa share masalah kita di grup, ternyata masalah teman kita lebih edan dibanding kita gitu. Wah, alhamdulillah ternyata masalah gue masih cetek dibanding dia gitu. Nggak apa-apa kalau kita pengen bersyukur dengan masalah kita, share aja. Nah, yang ketiga teman-teman ya, yang ketiga kalau mau curhat ke saya monggo ya. Kalau mau ke saya monggo curhat, nggak apa-apa, nanti saya dengerin. Nah, yang dengerin aja. Lalu rokok habis, bah datang ke Bogor ya. Habis bah. Nah, yang ketiga adalah syaratnya nih teman-teman. Ini harus di ini dulu. Namanya yang ketiga adalah siapa? Ditunggu bah. Al-azmu. Apa itu al-azmu? Al-azmu artinya adalah bertekad untuk tidak kembali pada dosa di masa lalu kita. Jadi apapun yang kita tulis tadi, berbagai macam permasalahan hidup kita, bertekadlah yang kuat agar kita tidak kembali pada masa lalu kita. Saya sering buat guyonan seperti ini ya, dosa kita ya yang di masa lalu itu jangan kita ulangi lagi. Dulu saya ngaji tuh ngajar anak-anak ABG gitu ya. Kenapa? Karena masih banyak dosa-dosa yang belum kita coba gitu. Janganlah masuk dosa itu lagi gitu ya. Tandanya kita kurang pergaulan. Dulu saya ngomong kayak gitu, bercandanya. Artinya apa? Janganlah kita kembali pada dosa-dosa di masa lalu itu, dan jangan sampai membuat dosa-dosa yang baru, maksudnya seperti itu. Setelah ini dilakukan, oke, ada yang keempat. Yang keempat, ketika kita bermasalah dengan manusia lain ya, dengan orang lain, dengan siapapun itu, maka kita kembalikanlah haknya ya, kembalikan haknya. Kalau kita punya sangkutan berupa duit, utang dan lain sebagainya, kalau kita punya teman-teman, bayarlah. Kalau enggak ya udah kita minta maaf, minta ridho, minta ikhlasnya gitu ya. Kalau enggak punya, nanti kalau punya bayarlah. Kalau enggak ya udah kita minta maaf, apa yang mesti saya bayar, kan nggak ada duit gitu ya. Nah, selanjutnya kalau berkaitan dengan masalah ya, dengan masalah apa? Harga diri yang kita nodai, pernah kita memfitnah, menggunjing dan lain sebagainya gitu ya, maka kita kembalikan nama baik orang tersebut. Kenapa? Karena kita pernah gunjing, pernah fitnah dan lain sebagainya. Oke, kita kembalikan dia pada posisi kemuliaannya. Saya atas ini gitu ya, atas dasar saya ingin bertobat kepada Allah, mengajak kepada saudara-saudara yang dulu yang pernah mendengar statement saya mengenai orang ini, ternyata itu adalah fitnah belaka ya, ternyata orang ini adalah orang baik, dia tidak ada masalah apa-apa, seperti itu teman-teman. Jadi kembalikanlah dia pada posisi baiknya gitu. Nah, setelah kita menulis tadi, lalu kita mencopot semua, harus kompresi, nggak usah. Kalau misalnya nggak usah, emang kita kan bukan pejabat ya. Kalau pejabat harus kompresi pers. Kalau kita misalnya ada beberapa orang nih yang dulu kemakan hoax yang kita suguhkan gitu ya, ya udah kita beberapa orang itu dulu maafin gue ya, sebenarnya itu bohong, bercanda aja gitu. Nggak usah kita bikin konversi pers, mengundang TV One, TV 7, nggak usah. Mahal, biayanya mahal ya, mahal. Udah gitu aja. Nah, setelah kita ya membereskan tobat kita dengan nulis dan lain sebagainya teman-teman, saatnya program namanya adalah Al-I'la'u ya, Al-I'la'u namanya adalah program bersih. Apa yang dinamakan dengan program bersih? Kita lihat harta kita nih
ada nggak sih yang dari hasil yang haram? Kalau ada, sedekahkan ya. Kalau ada, sedekahkan. Kalau misalnya orangnya masih ada dan itu barang itu punya orang itu, kembalikan. Kalau nggak ada ya sedekahkan atas nama orang tersebut ya gitu. Kalau misalnya ya biasa begini teman-teman ya, biasanya kenapa kalau kita habis tobat kita sakit, kita terjatuh dan terpuruk, sebenarnya ini adalah program pembersihan langsung dari Allah. Program pembersihan langsung dari Allah. Ada sesuatu yang haram yang kita makan ya, nyangkut ke darah kita nyangkut ke kulit kita, nyangkut ke daging kita dari harta yang haram ini nih. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala lalu Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Tobat kita diterima oleh Allah. Tapi ingat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyib, maha indah, hanya akan menerima keindahan. Jadi ketika kita berada dalam fase ini, teman-teman, tanpa kita sadari kita sedang dicuci oleh Allah dengan apa? Dengan apa? Kita diberikan sakit oleh Allah. Dengan sakit itu tiba-tiba badan kita itu nyusut. Ya, badan kita nyusut. Untuk apa? Menghilangkan sisa-sisa barang-barang yang haram yang ada dalam diri kita. Sehingga kita kurus, teman-teman, ya nggak perlu diet. Kalau teman-teman mengalami susah kurus, tobat aja teman-teman, tobat yang benar, ntar juga kurus sendiri ya, gitu ya. Nah, ketika kita berada dalam sakit seperti itu teman-teman ya, tuh obat diet adalah tobat, bener tuh. Nanti kurus sendiri teman-teman, kurus sendiri ya. Ya tobat, udah gitu aja ya saran saya. Kita beli pelangsing mahal teman-teman, tobat yang benar ya, nanti nanti kita dihilangkan oleh Allah. Nomor celana 38 jadi 31. Ini true story teman-teman, true story. Nah, ketika kita sudah beres tobatnya, nanti dibalikin lagi tuh, badan kita menjadi gemuk kembali. Cuman gemuknya tuh gemuk indah gitu, gemuk bagus ya, gemuk bagus gitu. Ya, gemuk bagus gitu. Kenapa? Karena kita sudah bersih gitu, sudah bersih. Sudah bersih. Nah, sebelum kita praktek tobat, teman-teman, ini mukadimah sebelum praktek tobat ya. Enggak ngelag. Ya, termasuk sakit hati. Sebagai ya, kita minta maaf ya. Minta maaf. Kalau misalnya kita punya mantan dulu, kita sekarang udah nikah, nggak usah minta maaf ya, nggak usah minta maaf. Kenapa? Nanti ya rasa yang dulu pernah ada akhirnya terjalin lagi, nambah maksiat teman-teman ya, nambah maksiat. Kalau untuk masalah itu antara kita dengan Allah saja. Nanti malah CLBK, nambah maksiat baru mau kemana? Mau silaturahim ke siapa? Ke mantan, bukan silaturahim ya, bukan silaturahim. Oke, itu bukan ya, beda bab, itu beda bab. Kalau silaturahim ke kiai aja ya, ke kiai aja ya. Jangan ditungguin sakitnya. Jangan ditungguin. Ini biasanya ada yang sakit, ada yang enggak. Jangan ya deh, jangan gitu. Kalau kurus mikir angsuran sama aja ya. Beda hal. Bawa amplop, bawa. Itu tradisi aja teman-teman, tradisi. Dan menyalahi tradisi itu bahaya loh.
tarakul adat adawah, meninggalkan adat itu bahaya. Jadi kalau biasa ke rumah kiai bawa buah-buahan, bawa amplop, ini enggak, maka menimbulkan masalah itu. Nanti juga hilang sendiri kayak gitu-gitu, hilang sendiri ya, nanti hilang sendiri kayak gitu-gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke prakteknya ya. Kita masuk ke prakteknya. Nah, praktek pertama, teman-teman, tidurlah lebih cepat ya, tidurlah lebih cepat. Kenapa? Nanti ada prosesi tengah malam. Ada prosesi tengah malam. Jadi gini, ketika kita ya ingin mempraktekkan sholat tobat ini, lakukanlah minimal sekali seumur hidup. Itu di waktu malam ya, di waktu malam ya. Nanti yang anxiety dan lain sebagainya, kalau udah mempraktekkan tobat ini, insya Allah nanti hilang ya, insya Allah nanti hilang dengan sendirinya. Pokoknya teman tidur lebih cepat ya. Ini nanti misalnya, oh saya kerja malam, emang seumur hidup kerja malam kan? Enggak ya, kan enggak gitu, ada liburnya, ada lain sebagainya kan gitu. Pokoknya teman-teman ya, tidur lebih cepat agar bangunnya lebih cepat. Nanti bangunnya berapa? Kira-kira jam 3-an ya, bangunnya jam 3 ya, itu lebih enak. Jam 3 malam bangun tuh. Oke. Sepertiga malam ya, sepertiga malam. Oke. Nah, setelah kita bangun, teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman bergegaslah ke kamar mandi ya, mandi taubat. Niatkan dalam diri kita, oke, ya Allah, saya niat mandi taubat sunnah karena Allah Ta'ala. Niatin aja itu ya. Caranya gimana? Ya udah tuh terserah teman-teman caranya. Biasa seperti halnya kita mandi ya, seperti halnya kita mandi, karena ini bukan mandi junub teman-teman ya, ya biasa aja. Nah, bisa nanti setiap hari ya, setiap hari. Jadi gini teman-teman, nah praktek mandi tobat ini mandinya doang ya, ini bisa kita lakukan niat ini, niat mandi tobat ini di setiap mandi kita yang lain-lainnya, di setiap yang lain-lainnya. Kalau sama garam nggak usah pakai garam ya, apalagi sama gula jangan ya, bahaya ya, nanti kita digerumutin ya, jangan pakai air aja ya. Mandi 7 sumur nggak usah. Mandi normal teman-teman, mandi normal, mandi pada umumnya pakai air biasa gitu ya, ya keramas aja, keramas biasa gitu ya, biasa. Gimana mandi, masa harus dipraktekin kan? Nggak lucu teman-teman. Mandi ya, mandi biasa, airnya air biasa, mandinya mandi biasa. Nggak ada yang aneh-aneh di sini, nggak ada yang aneh-aneh di sini ya. Ya, kalau mau afdol lagi ya, mandinya di depan rumah ya, kalau mau afdol lagi itu. Yang nggak di kamar mandi teman-teman ya, biasa aja ya, biasa aja gitu ya. Oke. Nah, setelah teman-teman mandi ya, baru setelah itu wudhu ya, setelah itu wudhu ya. Wudhunya seperti apa? Wudhunya biasa, niat seperti biasa, nggak usah saya ajarin juga teman-teman, kan di sini sholat semua kan, ini pasti wudhu. Nah, kita wudhu seperti biasa ya. Nah, setelah mandi wudhu teman-teman, pakai baju yang paling indah, yang paling bagus, kalau bisa ya warna putih, warna putih kalau bisa. Kalau nggak ada teman-teman ya, warna apa aja terserah, asal jangan pakai baju partai. Ketika kita sholatnya jangan pakai baju partai, oke ya. Baju putih, baju gamis kalau laki-laki misalnya. Kalau perempuan ya pakai baju yang biasa aja, pakai mukena tuh yang putih, yang bagus, jangan ada yang jamurnya ya, jangan pakai jamur ya. Ya, perempuan tuh apa, mukenanya suka ada jamurnya, bau banget. Apalagi di masjid, Allahu Akbar baunya ya. Ya itu yang pakai yang ini. Ya itu yang pakai yang ini. Bagus, yang paling bagus. Nah, setelah itu teman-teman
mandi pakai air hangat boleh, boleh silahkan, monggo pakai air hangat boleh ya, pakai baju bunga-bunga, pakai wangian, pakai wangian. Nah, kenapa teman-teman semua? Karena ada satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ma min rajulin yuznibu zamban fayatawadda'a ayyuhsina summa yusalli raq'ataini wastaghfirullaha ta'ala illa kafarallah. Tidak ada seorang pun yang dia melakukan dosa, kemudian fayatawadda'a, kemudian dia berwudu, ayuhsina, lalu membaguskan wudunya. Nah, kita simbolkan dengan mandi gitu ya. Summa yusolli, kemudian dia sholat rokaatai, 2 rokaat. Wastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah. Illa kafarolah, kecuali pasti Allah akan mengampuni tobat orang tersebut atau menerima tobat orang tersebut. Jadi memang sudah ada teks hadisnya gitu ya. Ini riwayat siapa? Riwayat Turmuzi dan Imam Ahmad bin Hambal. Cari di bab sholat inda tobat ya, bab sholat inda tobat. Teman-teman kalau punya kitab Musnad Ahmad bisa dibuka gitu ya, tebal banget tuh, berapa jilid gitu. Nanti cari di situ bab sholat inda tobat, nanti ketemu. Nah, setelah kita beres teman-teman mandi, wudhu, sholat, oke ya. Setelah kita sholat tobat, beres nih sholat tobat, 2 rakaat aja, jangan yang panjang-panjang teman-teman ya, 2 rakaat aja. Kemudian perbanyaklah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca Asmaul Husna yang berkaitan dengan nama-nama Allah yang khusus untuk mengampuni dosa. Seperti apa? Al-Ghaffar ya, Al-Afu, As-Sattar. Ini perbanyak tuh. Ya Ghafaru, Ya Sataru, Ya Afu. Perbanyak aja itu. Ya Ghafaru, Ya Afu, Ya Sataru. Mau setiap hari monggo. Ya mau setiap hari monggo, lebih bagus. Ya lebih bagus. Kan kita dosanya setiap hari. Masa enggak setiap hari kita melakukan tobat kepada Allah. Jadi di sini dibutuhkan kepekaan kita ya, dibutuhkan kepekaan kita. Nggak mau setiap hari, seminggu sekali monggo, nggak mau seminggu sekali, sebulan sekali monggo ya. Kalau mau setahun sekali monggo, mau seumur hidup sekali monggo ya. Cuman baik lagi kita dosa melakukan maksiatnya setiap hari apa setahun sekali kan gitu. Kalau sebulan apa setiap hari ya udah kita praktekin aja setiap hari. Cuman praktek ini minimal dilakukan di malam hari sekali aja. Nanti setelah itu bisa dilakukan di siang hari kita gitu ya. Jangan tuh ya kohar, beda lagi konotasinya, yang maha sangar ya kohar kan. Pokoknya ya Ghafar, ya Afu, ya Sattar, itu aja tuh 3 nama itu ya, 3 nama itu ya, 3 nama itu. Bukan, ibu saya orang Jawa, bapak saya orang Sunda. Saya bukan orang Jawa, tapi ibu saya orang Jawa ya, masih Jawa juga saya, masih Jawa juga. Nah teman-teman, setelah itu beres teman-teman, oke. Itu dibaca minimal 100 aja, 100 ya Ghafar, ya Afu, ya Sattar. Ya Ghafar yang maha mengampuni, ya Afu yang maha memaafkan, ya Sattar yang maha menutupi ya. 3 nama itu aja, konsen di 3 nama itu ya. Kalau teman-teman dibaca Asmaul Husna seluruhnya, takutnya nanti konsen di nama Allah Ar-Rojak ya, konsennya di nama Allah Ar-Rojak. Soalnya ketika lagi sholat tobat tuh lagi bokeh begitu ya, Rozaku, konsennya di situ nanti ya. Beda praktek teman-teman ya. Kalau ya Rozak teman bisa diperbanyak di sholat duha itu ya, boleh di sholat duha ya. Teman-teman fokus di 3 asma itu, oke. Kenapa saya mengkhususkan 3? Soalnya manusia itu begitu ya,
Nah, setelah kita beres dengan tawasul kita, teman-teman, ya, lalu kita memohon atas dosa-dosa kita. Belum. Setelah itu beres, kita membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan niat, ya, dengan niat. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, langsung aja baca sholawat. Allahumma inni nawaitu bis sholawati ala Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam imtisalan li amrika wa tasdiqan li nabika wa mahabbatan fihi wa syauqan ilaihi wa ta'ziman li qadrihi wa li kaunihi ahlan li zalika fataqabbalha minni bipadlika wa isanika wa azil hizabal ghaflati an qalbi waj'alni min ibadika sholihin. Ya, nanti artinya disebutkan, ini panjang soalnya. Nah, kalau nggak hafal, teman-teman baca yang pendek aja. Ini niat sholawat yang pendek. Allahumma, ya Allah, inni natawassalu wa natawajjahu ilaika bin nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah itu kita baca niat, ya Allah, aku bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan Rasulullah, dengan kemuliaan Rasulullah, ampunilah dosa-dosaku. Setelah itu baru kita membaca sholawat. Diawali dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, kalau nawaitu sholawat lillahi ta'ala boleh seperti itu. Cuma nanti saya share yang panjang itu, ya, redaksi panjangnya. Itu boleh baca sholawat. Sholawat apa aja monggo. Mau sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, monggo. Mau baca sholawat Fatih, monggo. Sholawat Umi, monggo. Ya, sholawat Nariyah, monggo. Ya, kalau saya sarankan teman-teman bacalah sholawat Sirul Asrar, sholawat Asrar, ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina, Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril Asrar wa tiryakil Agyar wa miftahi babil Yasar Sayyidina wa Maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi athar wa ashabil akhir adada ni'amillahi wa ibdalih. Ya, bacalah salawat itu. Jangan salawat ala barjanji, teman-teman, nanti mahalul qiyam, ya. Tolak nanti akhirnya begitu, ya. Salawat yang pendek aja, ya Mas Dwi. Ya, salat yang pendek aja, yang pendek tuh, ya. Baca 50 boleh, 100 boleh, 33 boleh, tergantung sholawatnya. Kalau sholat Nurul Awal kan agak panjang, ya, baca 33 aja, baca 33. Setelah itu beres, kita baca sholawat. Sholat Umi boleh, teman-teman, ya. 100 boleh, ya. Sama saya boleh aja, semua juga boleh, pokoknya boleh. 1000 boleh, ya. Nanti atau saya dulu nanti ya, tenang teman-teman, ya. Setelah itu beres, ya, lalu kita, ya, nih, ya, nanti saya ijazahkan. Boleh, tapi baca yang pendek aja, jangan yang panjang-panjang. Nanti itu baik lagi nanti ke hajat, teman-teman, ya, nanti ke hajat, ya, nanti ke hajat. Ini pendek aja, sholawat yang di situ tidak ada hajat sama sekali, ya. Sholawat yang tidak ada hajat. Bani Hashim boleh, monggo, ya, sholawat pendek. Nanti keburu subuh, ya. Nanti ini ritual ini nggak keburu, ya. Setelah itu beres, ya Allah, dengan keagunganmu, dengan keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ampunilah dosaku. Kenapa kita harus melibatkan Rasulullah di taubat kita? Karena dalam surat Al-Anfal ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka wa anta fihim, sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka. Artinya kita menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat kita bertobat. Dalam surat An-Nisa pun ada indikasi atau dalil tentang bagaimana kita harus melibatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Allah menerima tobat kita. Walau annahum
idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarallah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya mereka berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, kemudian mereka mendatangi engkau wahai Rasulullah, kemudian engkau beristighfari mereka atau memintakan ampun kepada mereka, dan mereka pun beristighfar kepada Allah, walau jadullaha tawwabar rahima, pastilah Allah Subhanahu wa taala mereka dapati mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi dua ayat ini pegang untuk kita ketika kita melakukan prosesi tobat, libatkanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah beres kita baca sholawat, teman-teman ya. Buku catatan yang tadi kita tulis kita ambil buku catatan tadi ya. Setelah itu kita bicara sepertinya, Allah ampunilah dosa-dosaku. Nah, nanti kita bacain satu persatu tuh, dosa ini ya Allah, dosa yang ini ya Allah, dosa yang ini ya Allah, dosa yang itu ya Allah. Kita bacain satu persatu ya di buku kita itu ya. Tanpa terasa ya, tanpa terasa. Oke teman-teman, air mata kita akan menetes karena malu, karena merasa hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penyesalan kita kepada Allah ya. Tanpa terasa itu ya, nggak usah dibayangin juga, pasti kebayang kok ya, nggak usah dibayangin ya. Nanti ingat itu, tulis aja, ya Allah ampuni ini ya Allah, terus ya seperti itu. Nah, beres dari baca buku itu teman-teman. Kemudian kita bilang, itu semua dosa yang saya ingat ya Allah, adapun dosa yang tidak saya ingat, mudah-mudahan engkau mengampuni seluruh dosa saya yang saya ingat ataupun yang tidak saya ingat. Boleh ditulisnya disobek, boleh dibakar, boleh ya, disobek, dibakar boleh. Oke teman-teman, takut ada yang baca, nggak apa-apa. Setelah itu disobek dan dibuang. Nanti teman-teman ya, setahun kemudian kita mempraktekkan ini lagi boleh, ya. Pasti kan setahun kemudian ya banyak dosa-dosa juga yang kita lakukan lagi. Lebih bagus sih sebulan sekali lah kita maintenance tobat, namanya maintenance tobat. Nanti kita ajarkan dengan yang setelah tobat itu ada satu hal yang harus kita lakukan. Apa itu? Muhasabah. Muhasabah itu menghitung-hitung, mengaccounting diri kita sendiri, sehingga kita menemukan tentang diri kita itu yang sebenarnya siapa. Itu nanti ditulis-tulis terus ya. Sebulan kemudian baru kita tobat lagi. Nggak apa-apa, terus lakukanlah itu terus menerus. Wa yuhibbul at-tawabina, kan Allah itu menyukai orang-orang yang at-tawabin. Maksud at-tawabin itu apa? At-tawabin itu orang yang terus menerus senantiasa bertobat kepada Allah. Jadi bukan sekali, tapi terus menerus ya, istimror, terus menerus gitu. Nah, setelah kita beres ya membaca book of sins kita itu, buku dosa kita itu, kemudian kita memuji Allah dengan apa? Dengan nama-nama Allah yang mempunyai konotasi yang indah. Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Irhamna Ya Allah, Irhamna Ya Allah. Jadi kayak gitu aja terus ya, ulang-ulangi gitu. Irhamna Ya Allah, berikan kasih sayang cintamu kepada aku, liputilah aku dengan kasih sayangmu, terus seperti itu ya. Minus 100 aja, 100. Oke, setelah itu beres ya, tutup ya. Kembali kita bersolawat kepada Rasulullah. Bisa sholat Ibrahimiyah monggo teman-teman ya, 3, 7 ya, 11. Pokoknya ganjil-ganjil aja, yang ganjil-ganjil. Tutup dengan solawat. Setelah kita menutup solawat kepada Rasulullah, lalu kita sholat witir teman-teman, 1 rakaat ya, 1 rakaat. Oke. Nah, sholat witirlah 1 rakaat. Nah, setelah sholat witir teman-teman beres nih ya,
Setelah itu perbanyaklah membaca zikir istighfar. Apa zikir istighfar? Nanti kita tulis nih. Mana spidolnya kok hilang tiba-tiba, coba gitu. Ya, mana ya? Kok hilang sih? Ada yang lihat ya? Oh, ini teman-teman di depan saya. Ya, ini zikir istighfarnya ini. Teman-teman, ini zikir istighfarnya. Tulis ya. Nanti dibaca di malam hari. Nah, tulis nih. Kelihatan nggak teman-teman? Rabbi gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini dibaca sebanyak-banyaknya dengan direnungkan maknanya. Maknanya gini. Rabbi gfirli, wahai Rabbku, gfirli, ampunilah aku. Watub alayya, terimalah tobatku. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, ditekan lagi ini pakai penekanan, anta, sesungguhnya engkau adalah at-tawabu, yang maha penerima tobat, ar-rahim, yang maha pengasih. Nah, ini maknanya perdalam teman-teman. Rabbighfirli watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, kalau sudah memperbanyak kalimat ini, jangan lagi ingat dosa teman-teman ya. Tapi ingat apa? Ingat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah masuk ke zikir ini, ingatnya tentang ampunan Allah, tentang kasih sayang Allah, tentang keluasan rahmatnya Allah. Ini kita fokusnya di sini. Ya, jangan fokus pada dosa kita. Fokusnya kepada ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, agar apa? Agar apa teman-teman? Ya, agar apa? Agar menumbuhkan sifat roja di dalam diri kita, harapan. Ya. La taqnatu mir rahmatillah. Ya, jangan sampai kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai, sampaikan wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah melampaui batas dirinya, yang melampaui batas maksiatnya, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan sampai sekali-kali mereka berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita zikir ini teman-teman ya, zikirnya ingat dengan ampunannya Allah. Jangan ingat lagi dosa kita. Ya, jangan ingat lagi dosa kita. Ingatlah ampunan Allah yang maha luas. Yang maha luas. Sebenarnya ketika ada dalam qalbu kita tergerak untuk tobat, itu adalah undangan dari Allah. Ya, undangan dari Allah. Segera ambil undangan tersebut. Kenapa teman-teman? Umur nggak ada yang tahu. Umur nggak ada yang tahu. Nanti saya tulis latinnya. Ada udah kok, ada udah nanti ditulis. Sekjen kita, ya sekjen kita tuh nanti ditulis.
sama ada dewan pentashih sekarang itu, yaitu Kiai Khalid ya, Kiai Khalid. Nanti beliau yang nulis PDF-nya. Teman-teman ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Oke. Nah, setelah kita beristighfar seperti itu, oke, lalu langsung dilanjut dengan sholat subuh. Jangan sampai ketiduran ya, jangan sampai ketiduran, akhirnya sholat subuhnya ketinggalan ya. Nanti sama aja kalau begitu. Sholat subuh kita sholat duha, sholat tobat subuhnya katanya sama aja gitu ya. Ya bisa qobliyah dulu teman-teman, qobliyah dulu ya, qobliyah dulu. Sholat sunnah itu bagus. Seperti itu teman-teman ya. Ya kayak gitu teman-teman ya. Apalagi nanti kita menghadapi bulan puasa nih, itu bulan yang mantap tuh untuk bertobat. Tapi jangan nunggu bulan puasa, sekarang dilakukan dulu ya. Sekarang dilakukan dulu. Apalagi ini termasuk syarat kita nanti ke Bromo. Ya, syarat ke Bromo. Nanti soalnya di Bromo itu berbicara tentang pengosongan. Ya, berbicara tentang pengosongan gitu ya, tentang pencopotan. Ya, teman-teman sebelum dicopotin nanti di Bromo, copotinlah sekarang sendiri gitu ya, biar agak enteng. Jadi nanti di Bromo itu ngaji agak apa ya, paham lah gitu, paham tentang ngajinya kita seperti itu. Ke Pandelang Banten Ustadz. Aduh. ya Bromo Jawa Timur, emang ada Bromo selain di Jawa, ada nanti kita ngaji di Bromo Jawa Timur ya teman-teman. Kalau nggak copot-copot dicopotin pokoknya ya, berarti dicopotin pokoknya ya. Ya itulah praktek tobat. Oke, praktek tobat mudah-mudahan bisa diamalkan dan dipraktekkan. Lalu teman-teman ya nanti ditutup dengan Sayyidul Istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan lain sebagainya. Nanti ya dikirim di grup semuanya, rangkaian dari awal sampai akhir ya, di grup dari awal sampai akhir itu dikirim semuanya ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, monggo silahkan. Nanti soalnya malam jam 8 ya, jam 8 kita ketemu lagi ngaji Al-Hikam. Pengen ikut tapi ya, Sayyidul Istighfar dibaca setelah subuh bagus ya, sama Wirdul Fakr yang pernah saya share di grup tuh. Apa itu Wirdul Fakr? Ya wirid kehambaan, namanya wirid kehambaan ya. Apa ya, Hayu ya Qayyum, jadi bukan yang itu, satu lagi tuh. Bro, apa hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu diperbanyak ya, diperbanyak. Namanya Wirdul Fakr. Nanti itu baru Wirdul Fakr pertama, nanti saya kirim lagi Wirdul Fakr kedua ya. Nanti saya kirim lagi di grup. Penting teman-teman ngajinya istiqomah aja. Nanti banyak hal-hal yang baru-baru yang bermunculan dalam hidup teman-teman ya. Di Bromo tanggal, Akang rumahnya di mana Kang? Jadi di Bromo itu tanggal 21 ya, 21 sampai 23 kalau di Bogor ya, karena kita berangkat hari Jumat. Kalau yang dari Jawa berangkatlah dari hari Sabtu ya, dari hari Sabtu, karena nanti kita ngajinya itu asar ya, Sabtu asar kita ngajinya. Jadi dari Sabtu berangkatnya gitu. Kalau dari Jawa, kalau di Bogor berangkatnya dari hari Jumat. Ya 7 kali, betul 7 kali teh. Ya monggo baca apa aja boleh teman. Ya yang ayah betul, yang habis qobliyah asar. Kalau mengosongkan gelas beda lagi nanti, beda lagi. Ustaz, kalau ini yang tidak bisa proses.
Boleh silahkan. Memang bukan untuk yang bisa apa-apa gitu, enggak. Ini ke Bromo itu teman-teman ikut aja, ya ikut aja. Saran saya ikut aja. Bagi yang rumahnya di Jawa, karena saya nggak tahu nanti ke Jawa lagi kapan gitu ya. Ke Jawa lagi kapan saya nggak tahu teman-teman ya. Kalau yang mau ikut silahkan monggo. Untuk bacaan suratnya bebas. Oh, talqin zikir gimana Gus? Ya talqin zikir ya la ilaha illallah semua. Gabung grup syaratnya apa? Hafal 30 juz itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tanggal 22 kalau dari Jawa tanggal 22. Dari Malaysia kali mau berangkat silahkan. Boleh. Ya kalau di Lampung bisa ada 10 orang, 20 orang ngaji, monggo silakan. Teman-teman nih, kalau nggak ada, baca yang biasa aja, baca yang biasa ya. Ya teman-teman kalau mau save nomor saya itu save aja ya. Nanti biar dimasukin grup, nanti malam kita ngaji lagi. Ngaji apa? Ngaji kitab Al-Hikam. Syarat gabung harus punya kuota, itu benar tuh, syarat utama harus punya kuota. Bagaimana agar zikir hati kita nyambung ke kita? Ngaji aja teman-teman, ngaji aja, ntar juga paham sendiri ya, paham sendiri. Udah di save belum? Kalau udah kita tutup ya teman-teman ya. Pakai mahar enggak Gus? Ya maharnya istiqomah ngajinya. Udah ada di grup. Udah ada grup apa YouTube-nya. Kemarin kita baru beli tuh, ya baru beli YouTube. Ada yang jual second gitu. Oh ya siap Teh Kartini, siap. Yang ya katanya mau ikut promo terus tadi ada halangan. Ya jangan kalau bisa ngaji aja, ikut ke promo ya. Jadi memang begitu teman, kalau mau ngaji itu ada halangan terus. Ya kalau mau ngaji itu pasti ada halangan. Nah di situ challenge-nya teman-teman, kalau nunggu nggak ada halangan, nunggu santai, nunggu nggak ada apa-apa ya bukan ngaji namanya, itu mah ke kamar mandi namanya. Kalau nunggu sesuatu yang nggak ada halangan, ke kamar mandi namanya. Jadi kalau mau ngaji, memperbaiki tidak ada halangan, itu harus terabas, bukan kita stuck di situ. Bukan kita harus stuck di situ, justru itu halangannya. Oh saya mau ngaji, kok berat banget, itu emang halangannya teman-teman. Ya, kalau kita ngikutin itu selamanya kita nggak bakal berubah. Oke, ini takdir Allah, saya nggak boleh ngaji. Soalnya kalau pas mau ngaji ngantuk terus takdir Allah, saya tidak diizinkan untuk ngaji ya. Nanti berpikirnya ke sana nanti dikirim di grup. Syarat masuk grup apa? Nggak ada syarat-syarat gitu. Yang penting udah ngaji aja ya, istiqomah. Syarat utama itu istiqomah. Ya teman-teman, insya Allah nanti kita ketemu lagi malam ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi malam ya. Insya Allah kita nanti doanya ditutup nanti sekali aja kita doanya. Nunggu season 3 ya, kita tutup doa dulu ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah hayyul qayyum, atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fi hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah ya mujibas sa'ilin, istajib du'ana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan teman-teman semuanya kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi nanti malam kita ngaji kitab Al-Hikam. Pembahasannya adalah tentang penghalang ketika kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini penting pembahasan malam itu. Ya, tentang penghalang. Tentang penghalang. Dengan ngaji itu mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa saja yang menjadi penghalang ketika kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus ngaji. Kalau teman-teman mau ngaji langsung ke rumah saya, monggo silahkan. Ya, kalau yang di Bogor nih Kang Permadi ya. Ya, Permadi, monggo datang langsung ke rumah saya. Nggak bayar kok, nggak ada tiketnya tuh, nggak ada. Langsung aja datang ya. Nggak ada HTM-nya, nggak ada. Ya, insya Allah nanti kita ketemu lagi. Ya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat saya di Batu Tulis, Bogor ya. Terima kasih banyak. Monggo silahkan. Kalau pengen silaturahim kirim aja nomornya ya. Terima kasih banyak ya.